Kedatangan Wamenakar untuk menindaklanjuti adanya laporan dari seorang mantan karyawan perusahaan tersebut yang ijazahnya ditahan dan diharuskan membayar uang pengganti untuk mengambil ijazah mencapai 50 juta rupiah. Ijazahnya di mana sih, Mbak? Tadi ngapain? Kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan, Bang. Saya nggak tahu, Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih kesini. Kita penjarakan kalau dia kurang ajar. Saya akan penjarakan orang yang kurang ajar. Pernah nggak sih kamu dengar cerita orang yang ijazahnya ditahan sama perusahaan tempat dia kerja? Atau jangan-jangan kamu sendiri yang lagi ngalamin? Padahal ya, ijazah itu kan hasil perjuangan kamu. Berjuang selama bertahun-tahun belajar, ujian, tugas akhir, lulus, sampai akhirnya bisa pegang dokumen itu di tangan. Tapi anehnya, masih ada aja perusahaan yang minta ijazah kamu disimpan. Katanya buat jaminan kerja. Rasanya nggak masuk akal, tapi praktik kayak gini masih sering terjadi. Nah, di video ini kita bakal ngobrolin soal praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Mulai dari kenapa hal ini masih terus berlangsung, apa kata hukum soal itu, dan yang paling penting, gimana cara kamu menghadapinya kalau udah terlanjur kejadian. Yuk kita bahas bareng, gak usah buru-buru, pelan-pelan aja, supaya kamu bisa paham sepenuhnya dan tahu hak kamu sebagai pekerja ya workers. Nyatanya, di beberapa perusahaan masih ada kebiasaan minta calon karyawan menyerahkan ijazah asli saat tanda tangan kontrak. Biasanya, ini terjadi di tempat pelatihan kerja, jasa keamanan, hotel, pabrik, atau bahkan startup kecil yang belum mempunyai sistem SDM yang rapi. Ijazah kamu disimpan dan katanya akan dikembalikan setelah kontrak kerja selesai. Rasanya kayak ijazah kamu disandra ya. Alasan yang sering dipakai perusahaan biasanya nggak jauh-jauh dari soal jaminan. Katanya, kalau ijazah ditahan, kamu jadi mikir 2 kali buat resign sebelum kontrak habis. Ada juga yang bilang ini untuk jaminan pelatihan, karena mereka udah ngeluarin biaya buat ngelatih kamu, jadi mereka takut rugi kalau kamu langsung keluar. Di beberapa kasus yang lebih nggak nyaman, ijazah dijadiin semacam alat tekanan supaya karyawan lebih patuh. Bahkan kadang disebut juga sebagai alasan administratif. Katanya cuma sementara buat verifikasi, tapi tetap saja, walaupun kelihatannya masuk akal, praktik ini nggak dibenarkan secara hukum. Soal durasi penahanannya juga macam-macam. Ada yang ditahan selama 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi ada juga yang sampai 5 tahun. Dan di kasus yang ekstrim, ijazah baru bisa dikembalikan kalau kamu bayar penalti karena dianggap melanggar kontrak. Padahal ya, berapapun lama waktu penahanannya, praktik ini tetap melanggar prinsip dasar hak pribadi. Ijazah adalah milik kamu secara sah, bukan milik perusahaan. Nah, tapi kamu nggak perlu khawatir workers. Sekarang pemerintah udah ambil tindakan tegas. Pada 20 Mei 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran terkait penahanan ijazah di perusahaan. Intinya jelas, perusahaan nggak boleh menahan ijazah atau dokumen pribadi karyawan. Mereka juga nggak boleh menghambat karyawan yang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Dan kalaupun memang ada alasan tertentu, misalnya perusahaan yang membiayai pendidikan kamu, penahanan ijazah hanya boleh dilakukan jika ada perjanjian kerja tertulis. Perusahaan juga wajib menjamin keamanannya dan memberikan ganti rugi kalau dokumen itu rusak atau hilang. Bagi perusahaan yang melanggar, tentu saja akan dikenakan sanksi. Di beberapa daerah, aturan ini bahkan diperkuat lagi lewat peraturan daerah. Di Jawa Timur misalnya,
Sudah ada ketentuan yang menyatakan bahwa perusahaan yang menahan ijazah bisa dikenakan sanksi pidana berupa denda maksimal 50 juta rupiah atau hukuman kurungan hingga 6 bulan. Jadi jelas ya, praktik penahanan ijazah ini udah nggak bisa dibiarkan lagi. Terus, gimana ya kalau kamu terlanjur ada di posisi ini? Tenang-tenang workers, masih ada langkah-langkah yang bisa kamu ambil. Yang pertama, coba ajak ngobrol baik-baik dulu sama pihak perusahaan. Bilang kamu butuh ijazahmu untuk melamar kerja, lanjut studi, atau keperluan pribadi lainnya. Jelaskan bahwa praktik ini nggak punya dasar hukum. Kalau dirasa perlu, kamu bisa buat permintaan tertulis secara resmi, supaya ada bukti bahwa kamu berniat menyelesaikan ini dengan cara baik-baik. Kalau pendekatan langsung belum berhasil, kamu bisa lapor ke Kementerian Ketenagakerjaan lewat situs resmi mereka di wbs.kemnaker.co.id. Kamu juga bisa datang langsung atau kirim pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja di kota atau kabupaten tempat perusahaan itu berada. Mereka bisa bantu mediasi dan memfasilitasi penyelesaian. Kalau ternyata ijazahmu nggak juga dikembalikan tanpa alasan yang jelas, atau malah dinyatakan hilang, kamu bisa membawa masalah ini ke ranah hukum. Karena secara hukum, tindakan seperti itu bisa dikategorikan sebagai penggelapan dan bisa dilaporkan ke kepolisian. Dan kalau kamu butuh pendampingan hukum, kamu bisa konsultasi juga ke lembaga bantuan hukum atau pengacara. Banyak coworkers lembaga yang menyediakan layanan hukum secara gratis atau bersubsidi khusus untuk kasus pekerja seperti ini. Pada akhirnya, ijazah kamu itu bukan cuma kertas. Itu adalah bukti perjuangan kamu selama bertahun-tahun. Hasil kerja keras, ketekunan, dan waktu yang nggak bisa diulang. Jadi, nggak ada satupun perusahaan yang punya hak untuk menyita atau menahan itu dari kamu. Menahan ijazah tanpa dasar hukum itu bukan cuma salah, tapi juga melanggar hak dasar kamu sebagai individu dan sebagai pekerja. Kalau kamu lagi mengalami ini sekarang, jangan takut ya workers untuk bertindak. Kamu punya hak, dan kamu bisa memperjuangkannya dengan cara yang baik, sopan, dan tetap sesuai jalur hukum. Kalau kamu mau tahu informasi seputar dunia kerja, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan cek juga website di workerspedia.id. Satset, langsung dapat kerja di Workerspedia.